Film diawali pada tahun 2015 di mana salah satu perusahaan arkeolog mencoba melakukan penelitian tentang kebenaran dokumen militer dari dinasti Han, di mana dokumen tersebut menceritakan tentang kerajaan Romawi yang pergi ke negeri Cina. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, dua orang arkeolog menemukan sebuah bangunan kuno di lereng pegunungan dan mendapatkan fakta dari sebuah batu prasasti, di mana batu tersebut terdapat tulisan Cina dan Romawi. Kedua arkeolog itu kemudian menancapkan sebuah alat teknologi ke tanah yang akan menghubungkan ke satelit, sehingga bangunan kuno yang mereka temukan bisa terlihat pada waktu 2000 tahun yang lalu. Dan ini dia Dragon Blade. Kisah kemudian kembali pada tahun 48 sebelum Masehi di jalur sutra perbatasan Barat Cina, di mana dua kerajaan yaitu bangsa Han dan India saling berhadapan untuk berperang. Namun di sela-sela itu kemudian datang pasukan pelindung jalur sutra. Perlu kita ketahui, pasukan jalur sutra ini adalah pasukan cinta damai, sehingga pemimpin dari pasukan jalur sutra bernama Huan datang untuk melerai pertempuran antara keduanya. Atuna! Di saat Huon berusaha mendamaikan kedua kerajaan itu, putri dari bangsa Han bernama Kulmun enggan berdamai. Dia merasa lebih unggul dan memiliki banyak pasukan dari bangsa India, sehingga Kulmun kemudian menyerang Huan. Huan yang cinta damai sebenarnya enggan melawan, namun Kulmun terus menyerangnya. Pertarungan keduanya kemudian terhenti setelah Huon terus-terusan menghindar dari serangan Kultmon. Kemudian secara tidak sengaja Huon membuka cadar Kultmon sehingga Kultmon merasa malu. Scan kemudian berganti ke sebuah kerajaan di mana Huan datang membawa makanan untuk istrinya yang sedang mengajar bernama Xiu Qing. Di malam harinya, saat mereka berdua saling berbincang, tiba-tiba seseorang datang mengetuk pintu rumahnya bernama Yinpo. Dia kemudian memberi kabar kepada Huan bahwa pasukan pelindung jalur sutra sedang dalam masalah karena pasukan kerajaan Prefektur menemukan 4 peti emas di luar jalur sutra yang dicurigai adalah barang selundupan milik Huan, sehingga Huan dan anak buahnya ditangkap dan dikirim ke perbatasan Welgise untuk bekerja bangunan kota. Gerbang Welgise adalah penjara yang di dalamnya diisi para napi dari berbagai negara yang ditangkap oleh kerajaan Cina kemudian dipekerjakan untuk membangun benteng kerajaan tersebut. Kemudian di saat Huan tiba dan dimasukkan ke dalam gerbang Welgise, Huan dan anak buahnya kemudian mendatangi kuil Jenderal Hokubing dinasti Han yang sudah lama mati dan memberi hormat kepada zirahnya. Di saat itu, tiba-tiba batu besar yang dinaikkan oleh para tahanan terjatuh, sehingga Huan yang melihatnya segera berlari untuk menolongnya. Keributan kemudian terjadi karena para tahanan saling menyalahkan. Keributan kemudian terhenti saat gong dibunyikan dan para prajurit gerbang Welgise keluar. Huan kemudian disuruh masuk oleh salah satu prajurit untuk menghadap kepada kapten gerbang Welgise. Kemudian kapten menyampaikan kepada Huan dengan songongnya untuk membantu menyelesaikan bangunan kota atas perintah kepala prefektur kerajaan. Tak lama kemudian, pasukan Romawi yang berjumlah 800 orang yang dipimpin oleh Lucius melihat gerbang Welgise dan berhenti untuk mempersiapkan strategi penyerangan. Kapten gerbang Welgise yang mengetahui kedatangan penyusup kemudian mempersiapkan para pasukannya untuk memanah. Di saat pasukan Lucius mundur, Kapten Welgise kemudian terpancing dan mengejar pasukan Romawi, sehingga dia masuk perangkap Lucius dan dikepung. Huan yang melihat kejadian itu kemudian mengambil alih seluruh pasukan gerbang Welgise untuk melawan pasukan Romawi.
Genderang perang pasukan Romawi kemudian dibunyikan. Lucius dan para pasukannya bergerak untuk merebut benteng Welgice. Di saat itulah kemudian Huan keluar bersama pasukannya dan menemui Lucius. Huan kemudian meminta kepada Lucius agar tidak berperang dan meminta anak buah yang ditangkap untuk dikembalikan dan Lucius boleh pergi dari gerbang Welgice. Tetapi Lucius menolak sehingga duel pun terjadi antara Huan dan Lucius. Saat tengah pertarungan berlangsung antara Huan dan Lucius, tiba-tiba badai pasir gurun terlihat dari kejauhan dan seorang bocah putra mahkota kerajaan yang dibawa oleh Lucius mendadak pingsan. Huan yang melihat kejadian itu kemudian menghentikan pertarungan dan mempersilahkan Lucius dan para prajuritnya masuk ke dalam gerbang Welgice untuk beristirahat dan mengobati putra kerajaan yang sakit itu. Di malam harinya setelah badai pasir berlalu, saat Lucius sendiri dan mengingat kejadian yang telah menimpanya, Huan kemudian datang menghampirinya dan menawarkan arak kepada Lucius. Huan kemudian menanyakan kepada Lucius, besok engkau akan pergi kemana? Lucius kemudian menjawab, saya belum tahu kemana tujuan kami untuk pergi. Saat mereka berdua berbincang, Kapten Welgice kemudian datang. Dia memberitahu kepada Huan, kita sekarang mendapat masalah yang besar karena kepala prefektur kerajaan meminta gerbang Welgice diselesaikan dalam waktu 15 hari ke depan. Kalau tidak diselesaikan, kita semua mendapatkan hukuman mati. Kemudian keesokan harinya, Lucius memberitahu kepada Huan bahwa dia bisa membantu untuk menyelesaikan gerbang Welgice dalam waktu 15 hari. Tetapi Lucius meminta bantuan kepada Huan agar mencarikan orang untuk memandu wakilnya menuju kerajaan Persia. Tembok perbatasan Welgice kemudian mulai dikerjakan dengan kemampuan arsitek yang dimiliki oleh Lucius, sehingga para napi dapat bekerja dengan mudah dan dibantu oleh para prajurit Romawi. Pada waktu istirahat, Huan kemudian mengajak anak buahnya untuk melakukan latihan kungfu agar tetap semangat. Pertunjukan itu kemudian dilihat oleh Lucius sehingga Lucius juga memperlihatkan cara latihan prajurit Romawi. Tak hanya itu, latihan pertarungan antara anak buah Huan dan Lucius juga dilakukan, di mana para napi memanfaatkan momen itu dengan cara bertaruhan. Di pertarungan pertama, anak buah Huan berhasil mengalahkan anak buah Lucius, sehingga para napi yang menang bertaruhan menyerbu gudang minuman Kapten Welgice. Pertarungan kedua kemudian dilanjut, di mana anak buah Lucius berhasil mengalahkan anak buah Huan sehingga berakhir seri. Disitulah semangat para napi berlanjut untuk membangun tembok Welgice hingga tembok itu dapat selesai dalam waktu 15 hari dan kemudian berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Setelah berpesta, kemudian di malam harinya Lucius memberitahu kepada Huan atas kejadian yang telah menimpanya, di mana dia dan pasukannya telah dikhianati sehingga Lucius terpaksa melarikan diri bersama prajurit dan membawa putra mahkota. Di tengah perbincangannya bersama Huan, anak buah Lucius kemudian datang. Ia memberitahukan kepada Lucius bahwa utusannya yang dikirim ke Persia telah kembali. Kemudian utusan Lucius itu menceritakan di tengah perjalanannya menuju Persia, dia melihat kerajaan Romawi dalam jumlah besar yang dipimpin oleh Raja Tiberius menuju tembok Welgice. Huan yang mendengarnya kemudian curiga kepada Tiberius yang menuju tembok Welgice. Huan mengatakan, jika hanya untuk menangkap Lucius, mengapa harus membawa ratusan ribu pasukan? Tiberius bisa menguasai seluruh jalur sutra bahkan Cina. Sehingga Huan memutuskan untuk pergi ke temannya bernama Yinpo untuk meminjam para pasukan berharap bisa menghentikan Raja Tiberius. Scan kemudian berganti, memperlihatkan utusan pemandu jalan dari Welgice yang ditangkap oleh Raja Tiberius.
Keempat utusan itu ingin dieksekusi, namun salah satu dari mereka berusaha melawan dan menyerang Tiberius. Adegan kemudian berganti kepada Lucius yang sedang bersiap di jalur sutra untuk menghadang kedatangan pasukan Tiberius. Di saat itu, utusan kerajaan prefektur datang memberi laporan kepada Lucius bahwa bantuan telah datang, dan Lucius kemudian pergi menemuinya. Saat Lucius menanyakan kabar Huon, Lucius kemudian diserang dan kemudian ditangkap. Ternyata Lucius telah dijebak oleh pasukan Yinpo. Di tempat lain, Huan yang tiba di kota melihat istrinya ditangkap oleh pasukan kerajaan, sehingga Huan segera menyelamatkan istrinya. Dan tak lama kemudian, Kultmon datang beserta kakak dan prajuritnya membantu Huan agar bisa melarikan diri dari kota itu. Namun Xiu Qing terkena anak panah dan saat di perjalanan tidak terselamatkan. Kita kemudian diperlihatkan kepada Lucius yang sudah berada di tahanan khusus Romawi dan bertemu dengan Tiberius. Lucius kemudian meminta Tiberius untuk melepaskan putra mahkota yang tidak bersalah. Namun Tiberius memberitahu kepada Lucius telah mengeksekusi putra mahkota, sehingga Lucius marah dan memukul Tiberius dengan rantai yang membelenggunya. Scan kemudian berganti kepada Huan dan Kultmon yang sudah tiba di gerbang Welkise, di mana mereka kemudian dikepung oleh para napi. Kapten Welkise kemudian menceritakan kepada Huan apa yang telah terjadi. Sebelum mereka tiba di sini, pasukan Romawi lebih dulu datang ke Welkise untuk memberikan emas kepada kami dan mereka telah menguasai 6 negara jalur sutra. Kemudian kami mendapat ancaman untuk ikut bergabung kepada mereka dan menyerahkan Huan kepada Raja Tiberius. Huan kemudian dibawa oleh kapten untuk diserahkan kepada Raja Tiberius. Di hadapan Raja Tiberius, Huan memberontak karena kesal kepadanya, sehingga Huan dimasukkan ke tahanan bersama prajurit Lucius. Tak lama kemudian Yinpo datang dengan 10.000 pasukan untuk menemui Raja Tiberius. Yinpo kemudian menagih jabatan kepala prefektur kepada Raja Tiberius. Saat itu anak buah Huan yang menyamar dalam barisan prajurit Yinpo kemudian memanah prajurit Romawi sehingga perang terjadi dan Yinpo tewas di tangan Raja Tiberius. Kita kemudian ke Huan yang berusaha melepaskan diri dari tahanan dengan cara bergotong royong untuk mengangkat dan menjatuhkan kerangkeng mereka. Pasukan Tiberius yang melihatnya kemudian mengejarnya sehingga mereka dikepung oleh pasukan Tiberius. Huan yang punya banyak akal kemudian bersatu dengan para prajurit Lucius untuk mengangkat batu besar yang kemudian dinaikkan ke atas tameng, kemudian mendorongnya ke arah pasukan Tiberius sehingga barisan mereka terbongkar. Dan Huan serta para prajurit Lucius berhasil keluar dari kerajaan kemudian menaiki bukit pegunungan. Tak lama kemudian dari atas bukit arah yang lain terlihat para pemimpin kerajaan dari berbagai negara datang membawa pasukan. Mereka bersiap menyerang pasukan Tiberius yang berada di bawah bukit dan kemudian genderang perang dibunyikan kerajaan suku Han. Tiberius yang memiliki ratusan ribu pasukan tidak gentar melihat kedatangan mereka. Dia kemudian membunyikan genderang perang untuk mempersiapkan bala tentaranya, sehingga perang besar pun terjadi di jalur sutra. Naikmun dan para prajuritnya yang menunggangi kuda kemudian menuju arah lain ke atas bukit tempat Huan berada karena telah dikepung oleh para pasukan Tiberius. Naikmun kemudian membantu Huan melawan pasukan Tiberius. Di saat perang berlangsung, hentakan dan suara genderang dari arah lain terdengar. Ternyata pasukan kerajaan Persia dengan jumlah yang sangat besar datang dan bersiap menghadapi pasukan Romawi yang dipimpin oleh Tiberius. Perang yang berlangsung tiba-tiba terhenti karena pasukan Romawi ditarik mundur. Tiberius ternyata melakukan pelanggaran perjanjian karena sebelumnya
Kerajaan Romawi yang dipimpin oleh ayahnya telah menandatangani perjanjian damai atas kesembuhan adiknya Publius yang menjadi pewaris tahta kerajaan Romawi. Di saat itu para panglima perang Romawi mengetahui kejadian yang sebenarnya, sehingga Tiberius tidak bisa memerintah pasukannya lagi karena dinilai sebagai pengkhianat. Huan kemudian maju menantang Lucius bertarung agar bisa membalaskan dendam kematian Lucius. Perang kemudian diselesaikan dengan cara duel antara Huan dan Tiberius, di mana Huan bisa mematahkan tangan Tiberius sehingga selesai sudah alur cerita film ini. Semoga teman-teman dapat terhibur. Teman-teman yang bingung cari-cari film untuk ditonton namun belum ketemu juga, teman-teman boleh request genre film melalui kolom komentar, dan Pos Berita ID dengan senang hati akan mencarikan film terbaik untuk teman-teman.